sangat ya, ini yang kedua kali, dan ini kan dari anak saya yang paling saya sayangin banget ya. Kemarin udah selesai lah ya si Rere. Sekarang saya udah janji, karena sesuai tahun lalu kan dia bilang, ayah tahun depan aku akan menikah cepat gitu. Ayah cuma bisa ngaminin, alhamdulillah terwujud gitu. Pikir sih paling nih anak cuma bercanda aja, tapi ternyata alhamdulillah itu bisa terlaksana. Berat memang, sama seperti halnya melepas Rere, melepas Dinda, karena memang anak perempuan. Dan semuanya ya dia tahu bapaknya sangat sayang banget sangat sayang, dan gue paling sangat sayang banget sama anak-anak gitu. Makanya yang tadi itu yang jujur aja ngerasain plek banget gitu, sama seperti kemarin juga. Pokoknya udah merasa kehilangan ya. Kehilangan anak yang benar-benar ini, yang sekarang udah diambil sama suaminya, ya sangat mengharukan. Buat saya sih emang sangat-sangat mengharukan. Apa ya, anak yang selama ini gue peluk, gue sayang, gue manja-manja ya. Ya akhirnya harus diambil orang gitu ya. Dan gue ngerasain banget ya, ibaratnya takut kehilangan aja gitu. Tapi bilangin ingetin ayah terus, ingetin, ada apa-apa ini. Ayo, kamu udah punya rumah tangga sekarang, ayo, udah. Tapi jangan lupa ya, sayang kamu sama ayah, cinta kamu sama ayah jangan sampai hilang. Tadi sempat ada lihat ada bisikan juga pacaran suaminya. Apa sih yang disampaikan sampai terharu banget? Saya titip anak saya ya, jaga ya. Intinya Yudi tahu siapa saya ya, tolong jaga, sayangi anak saya, bersabar dengan sama anak saya ya. Kalau ada apa-apa ngomong sama saya, jangan sakiti anak saya gitu. Jangan sakiti anak saya nggak mau anak saya tuh nangis, jangan gitu. Kalau ada apa-apa ngomong sama saya ya. Saya titip banget sama si ya, Yudi, saya titip anak saya ya. Kalau ada masalah telepon saya, kalau ada apa-apa telepon saya gitu. Jadi alhamdulillah ya insyaallah ya, jaga, amin. Sangat bersyukur. Gimana nih Bunda? Semoga yang sudah cukup hari juga di masalah perempuan, dan ini pertama kali menikahkan juga. Ini seperti yang sibuk mungkin bahasa ini, dan melihat mungkin nantinya di sini yang luar biasa bahwa dua keluarga gitu, ada teteh juga yang menghadirkan untuk support juga anaknya gitu. Ya kalau Bunda sih support banget ya, maksudnya gini, anak perempuan yang memang sudah cukup dewasa, udah ngerti arti pacaran. Kalau Bunda dia minta ya sesegera mungkin, karena kan namanya perempuan kan Bunda takut gitu kan, di luar tuh terjadi apa-apa ya, walaupun memang tidak ada terjadi apa-apa, tapi kan harus disegerakan lah gitu, jangan sampai nanti penyesalan buat kita gitu. Alhamdulillah berjalan lancar, terus Bunda juga ngerasa bahwa memang dia perempuan satu-satunya ya gitu, perempuan satu-satunya. Terus dengan kehidupan seorang ayah sama bundanya juga memang sudah berpisah. Terus juga ya di satu sisi sedih aja gitu aja, sedih melepas anak perempuan memang cuma satu gitu. Terus ya dengan umur 21 mudah-mudahan kedewasaannya seperti umur 30 gitu aja. Jadi nggak ada beban buat dia juga nanti untuk berumah tangga. Terus Bunda sebagai ibu hanya bisa mendoakan, ya mensupport, ngasih dia semangat bahwa kalau ada apa-apa tuh dirembukan berdua gitu. Jangan sampai orang tua atau mertua tahu gitu. Pokoknya dipecahkan aja dulu berdua gitu. Sama-sama saling mengasuh. Jadikan pelajaran kisah rumah tangga ayah sama bunda yang baik-baik aja. Itu aja sih. Gitu. Ya alhamdulillah nggak apa-apa sih ya Fenty ya. Karena gini, suatu yang udah kejadian yang lalu ya lalu gitu kan. Yang sekarang ya sudah masing-masing gitu kan. Maksudnya ayah dengan
Fenty, saya pun juga alhamdulillah masih single gitu kan. Tapi ya udah berjalan aja sendiri, berjalan bebas, saling mendoakan yang terbaik. Saya mendoakan ayah, mendoakan Fenty yang terbaik. Ayahnya juga gitu sama Fenty mendoakan saya yang terbaik, apalagi kondisi saya belum sehat banget gitu. Mudah-mudahan dengan saya nanti di rumah sendiri juga insya Allah semua bisa tercover sama saya gitu. Dan berjalan dengan baik, dengan sehat, dengan nggak ada apa-apa gitu. Nggak apa-apa, saya insya Allah sama Fenty udah ikhlas, Fenty juga mungkin begitu dengan saya dengan ikhlas. Saya cuma pengen ridho lillahi ta'ala. Dinda. Memang apa ya, memang cukup dekat ya, sering komunikasi dengan Dinda, istilahnya ya samalah ngasih nasihat-nasihat buat Dinda biar, karena kalau misalnya pernikahan adalah kehidupan yang sebenarnya gitu, dilepas dari orang tua, kehidupan yang benar-benar harus mandiri, lepas ya support seperti itulah ke kakak Dinda. Gitu. Ya, karena tadi sempat dengar ya, karena tadi masih di belakang sempat dengar, memang ini kalau saya pribadi kan kedua kali, nggak kuat juga ngelihat beliau seperti itu, jadi lebih baik tadi saya di belakang dan memang seperti inilah gitu. Ayahnya sangat sayang juga sama Dinda, kita semua sayang sama kakak Dinda. Kita melihat tadinya ya kalau kita nggak dikasih ke belakang ya mungkin banyak hubungan konflik segala macam, akhirnya anak juga yang ya ibaratnya menyatukan situasi dan kedamaian itu semua gitu. Ya kalau sebenarnya sih dari dulu juga gue punya prinsip, gue nggak pernah mau punya masalah ya. Kalau cari masalah sering gue. Namun gue nggak mau suatu permasalahan itu diperpanjang, diperlebar, enggak gitu. Karena semua intinya saudara lah ya. Nggak Rohima, nggak Fenty, juga nggak Maggie juga, semua saudara. Ya. Kita ini udah satu darah semuanya lah. Jadi jangan lagi ada apa begini. Saya lebih suka ayo akur gitu loh ya. Nyantai-nyantai ya hidup, nikmatin ya. Mau ngapain lagi? Hidup itu harus dinikmatin. Sekarang sama seperti halnya anak saya gitu. Si Dinda sesuai dengan janji saya, tenang. Ada ayah kamu. Ya mau nikah ini ada aja. Ini yang ngatur urusan internal, ini ngatur membantu pembiayaan semua ini biar ini juga nggak ada kesulitan, ini juga nggak ada kesulitan, ketemu juga enak. Dan pertemuan yang indah itu ya udah ketika nggak ada masalah aja, dan janganlah jadi beban lah gitu, repot gitu. Udah hidup itu udah pusing dengan perekonomian, jangan tambah-tambah lagi ya. Dunia ini dalam keadaan nggak baik-baik aja. Ya makanya ciptakan udah dari Rohima, dari Maggie, dari Fenty ya, yang nyantai-nyantai ya hidup. Ya, saya sibuk dengan beliau ngatur semua ini jadwal saya. Beliau lagi sibuk ngurusin anak-anak saya gitu. Saling inilah, saling komunikasi, saling ya bertukar pikiran gimana gitu. Kalau saya kan tugasnya cuma satu, kerjanya cari duit udah. Nyari duit ya buat anak-anak semuanya, apa yang dibutuhkan anak-anak, saya coba untuk memberikan yang terbaik lah buat anak-anak. Kalau Maggie belum datang, tapi kalau masalah diundang kakak ya semuanya. Udah ada semua diundang. Semua dari kakak yang iniin. Tapi mudah-mudahan walaupun dia nggak bisa datang, tapi memberikan doa restu itu aja buat kakak. Dengan percampuran adat budaya Betawi dan Padang ini kan juga jadi cukup unik juga gitu Pak. Mungkin latar belakang abang juga yang Padang. Gimana sih pengaruhnya? Tadi juga sempat ada tradisi. Ya, palang pintu Betawi. Dan kedua juga dari Padang, ya. Sebenarnya ini kan konsep dari Rohima sendiri. Jadi dia yang ngatur semua gitu. Pokoknya Fenty ini tahu beres lah. Pokoknya berapa yang dibutuhkan sama si kakak ya, selalu bicara kan sama ini. Oh ya sekian. Beliau ini cari bagaimana tambahannya ini. Jadi kerjasama lah gitu loh, untuk menyenangkan anak gitu.
Anak udah senang kita bahagia. Seumur hidup sekali, seumur hidup. Udah gitu anak perempuan satu-satunya. Anak satu-satunya gitu. Sama kayak si kakak juga begitu. Anak perempuan satu-satunya. Ini juga anak perempuan. Besok gue punya anak lagi satu. Si Mesia belum. Ya. Anak perempuan satu-satunya juga gitu. Nah yang seperti itu insya Allah lah bisa berjalan dengan lancar. Acara ini juga atas kerjasama semuanya, ya saling membantu, saling support gitu. Minimal untuk menyenangkan anak aja. Iya, amin. Iya, ini sebentar lagi anaknya menikah, punya cucu. Ini juga sebentar lagi punya cucu, ya. Kalau ini kan ketahuan nanti kalau udah punya cucu mau dipanggil Nega, nenek gaul. Tahu nggak tahu Bunda mau kalau Helmoni. Tetap Helmoni. Helmoni itu kan bahasa Korea, artinya nenek. Oh nenek. Nah, Helmoni. Semua cucu-cucu ponakan kan manggilnya Helmoni. Tetap Helmoni. Tetap Helmoni. Dipanggilnya apa? Kalau gue pas enggak lah dari dulu. Om. Om. Jadi gue emang dari semua cucu-cucu gue tuh ini yang dari ponakan-ponakan begitu manggilnya nggak boleh manggil om, harus manggil om supaya nanti kalau ada masalah ya enak dia butuh pertolongannya. Gue bilangin om gue lo, padahal sih yang dipanggil kakeknya gitu. Oke, Bang, akan punya keluarga besar nantinya, artinya kan dari Sangat-sangat besar. pernikahan dari Bunda Rohima, Bunda Benti, Bunda Megi, punya anak. Nah, gimana nih Bang, artinya udah kepikiran bahwa ya Abang siap kesana kesini segala macam gitu. Iya, sangat-sangat siap dan ternyata kalau di jalan itu lancar-lancar aja ya, Ma ya. Ya, lancar semua kan. Dari Allah sampai selesai. ini juga alhamdulillah lancar semuanya. Ya kakak lancar. Tinggal Mesia. Karena kalau yang laki sih gue jujur aja. Kalau yang laki udah gue udah standby. Ya, karena laki-laki, maksudnya laki-laki lebih nyantai. Ya, ketimbang perempuan. Perempuan tuh berat tanggungnya. Ya. Karena gue waliin. Gue langsung karena perjanjian gue juga sama Rohimah harus gue yang nikahin gitu. Walaupun senggak kuat-kuatnya gue ya harus gue yang nikahin gitu. Iya, bapaknya masih ada. Nah hal-hal yang seperti itu gue makasih banget semuanya, khusus sama Rohimah, sama Penti, makasih banget ya udah ngebantu saya gitu menjalani hidup seperti ini ya. Bisa membuat minimal sekarang tugas kita sebagai orang tua nyenengin anak-anak. Masih ada satu si jagoan, si Fensel ya. Di sini masih ada Nanda, ya. Ada Awil, ada Reza, di sana ada Rifki, ada Mesia, ada Al gitu ya semuanya. Jadi ya ibaratnya gue happy banget lah, banyak anak lah gitu. Banyak anak, banyak kebahagiaan. Masih Awil di belakang. Kata Bunda peluk, itu beda. Oh, ntar nyanyi terlena ntar. Terlena. Oke. Mungkin ada rasa terbebani kah? Kan masih banyak anak. Kalau gue tuh berusaha untuk nggak menjadi beban, ya. Gue lebih banyak menyelesaikan beban, meringankan beban, ya. Beliau sangat merinci semua. Ini juga sangat merinci semuanya. Kalau rincian udah ada kan tinggal cari. Gimana caranya ini supaya rincian ini bisa selesai, ya. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit, ini juga sedikit-sedikit. Oh ini. Diselesaikan semuanya. Jadi memang kalau sesuatu itu diselesaikan secara kerjasama enak, lebih ringan, lebih cepat. Ya. Happy ending lah pokoknya. Doanya Bang mungkin Bunda untuk Rumah tangga kakak. Dari saya, ayahnya Dinda, mamahnya Dinda, bundanya Dinda mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga keluarga anak ayah sakinah mawadah warohmah, berkah di dunia wal akhirat. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Terus juga ya walaupun dengan isak
tangis ayah yang inilah pecah, tapi alhamdulillah lancar. Terus alhamdulillah juga dia ngucapin ijab kabulnya, sekali tarikan nafas langsung sah. Alhamdulillah. Di umur 21 tahun. Iya. Kenapa secepat itu? Apa sih alasan? Apa ya? Mungkin jodoh gitu. Bukan, ya jodoh juga. Terus yang kedua, aku anak perempuan, menjaga, ya kan. Bunda juga udah bilang kalau udah ada jodohnya, ayah juga sama. Ayah tuh nggak pernah ngizinin kita pacaran. Aku pacaran, nggak pernah. Nggak pernah ngizinin aku pacaran. Dan ayah itu baru tahu aku pacaran sama dia itu pas mau lamaran. Pas dia hubungin aku mau ketemu sama ayah, mau ketemu sama keluarga, itu ayah baru tahu. Dan itu ayah tuh sempat nanya, kok kok ayah baru tahu gitu setelah kalian tuh pacaran 5 tahun, ayah baru tahu hari ini gitu. Itu sih. Terus makanya awal juga ada tuntutan dari ayah juga kan, kayak udah kalau udah ada jodohnya nikah langsung gitu. Makanya ngomong ke dia gimana, siap enggak gitu. Alhamdulillah siap, makanya terlaksanakanlah pernikahan hari ini. Tapi gimana dia kamu mungkin bisa minta izin sama ayah, apalagi kan juga ayah kan minta izin juga sama Mama Fenty juga, itu gimana? Awalnya itu yaitu pas dia malam di kalau sama Mama Fenty sebenarnya aku tuh udah tektokan sama Mama Fenty, mama ada yang mau ngelamar aku di bulan sekian. Siapa? Yang kemarin. Oh dia udah serius. Iya, ya udah datang ke Bandung, temuin ayah, nanti kita siapin, kita suguhin sebagai tuan rumah, juga menjaga harga diri ayah juga sama martabat ayah gitu, nama baik ayah lah. Terus karena waktu itu juga dia ngabarin mendadak, malam-malam tuh mau ketemu sama keluarga, akhirnya besok paginya aku baru ngeberaniin ngomong sama ayah. Tapi Mama Fenty udah tahu kalau aku mau dilamar gitu, tapi Mama Fenty tuh nggak expect kalau secepat itu gitu. Makanya kata Mama Fenty, ya udah Kak, ayo mau ketemu di mana, mau kumpul di mana. Akhirnya kan aku putusin, yuk kita kumpul di Pondok Cabe di rumah kakaknya ayah. Acaranya di situ, pokoknya nentuin tanggal apa semuanya di situ. Dan alhamdulillahnya ayah pun nerima, maksudnya yang kayak ya udah jodoh anak saya, mau dimanain gitu, nggak bisa dicegah. Alhamdulillah mama support Dinda, pokoknya banyak membantu lah, sama bunda juga banyak membantu Dinda dari dari semua ini kan bunda kan semua yang mempersiapkan, aku tuh cuma terima beres. Paling ya kalau aku tuh bagian kayak kemarin tuh priwet, undangan, segala macam itu bagian aku sendiri. Tapi kalau ini semua gedung, wedding, pakaian, make up semua itu dari bunda. Jadi dua-duanya sangat berjasa buat Dinda. Mama Fenty sangat berjasa buat Dinda, maksudnya bunda juga berjasa buat Dinda. Pokoknya mereka berdua saling support. Mama Maggie kebetulan lagi ada halangan. Tapi aku ngundang kok, aku ngundang Mama Maggie, ngundang adik-adik aku kayak Meisha, Rifki, Al, semua aku undang, dan Aura gitu-gitu semua aku undang, tapi mungkin lagi ada halangan. Kalau Mama Maggie kan di Makassar kan, terlalu jauh gitu. Tapi kalau misalkan Aura sih bilangnya insya Allah datang. Alhamdulillah. Ada rasa sendiri nggak menikah sama anak seorang artis lah katanya? Kalau untuk menikahi seorang artis sih, anak artis biasa aja, maksudnya nggak terlalu ini banget. Yang penting rasa cinta, rasa sayang ke dia ya dalam lah gitu ya. Dia tuh karena kan kita nggak nuntut, maksudnya nggak harus yang kayak gini enggak. Kita tuh ya semampunya pihak laki-laki kan gitu. Makanya dia juga nggak terbebani gitu kan. Karena ayah pun juga ngomong waktu masih lamaran, silakan mau berapa ininya apa gimana, pokoknya silakan kata gitu. Kita pokoknya nggak nuntut, semampunya pihak laki-laki. Akhirnya pas tahu kan mengenal sosok, jadi sekarang papa lah ya. Papa Kevin sendiri Ayah. Oh ya, Ayah. Ayah.
Gimana maksudnya? mengenal sosok mengenal sosok kayak Kiwil sekarang kayak gimana maksudnya? Kamu kan jadi anak ayah nih sekarang. Ya Orangnya gimana? orangnya kalau misalkan ayah, orangnya dia enggak galak, baik banget. Oh, baik. Iya, kalau ketemu salim, pelukan, cium, gitu suka ayah. jadi sayang banget. Sayang banget, itu sayang. Tadi juga bilang, Netizen deg-degan nggak sih ketemu sama beliau? kalau awalnya sih emang gugup, udah gugup, deg-degan juga, panik juga, campur aduk lah. Kalau misalkan baru pertama kali ya gitu. Banyak ini gak nasihat yang dikasih sama Banyak. Udah. Salah satunya harus sabar ngadepin dia. Harus sabar, pokoknya banyakin sabar, istighfar ngadepin dia. Gitu. Ya banyak lagi deh. Karena aku orangnya keras kepala. Aku orangnya keras kepala. Jadinya dia dipesan sama ayah, sabar ya sama anak ayah gitu. Sabar, tapi jangan dibentak, karena emang aku sama ayah nggak sama ini nggak pernah dibentak kan. Kalau ayah marah tuh ayah selalu ngomong baik-baik, Kak, gitu, jangan gitu lagi ya gitu. Ayah juga pesan jangan dibentak ya anak ayah gitu, karena emang ayah nggak pernah bentak. Din, akhirnya banyak juga yang untuk situasi dan suasana yang luar biasa itu di sini ada beberapa Mama Fenty, ada Bunda Lina, dan lebih harmonis gitu. Seneng, yang pertama seneng, yang kedua Dinda berterima kasih banget sama Bunda sudah melampangkan dada, maksudnya sudah legowo dengan takdirnya gitu. Terus terima kasih juga sama ayah udah bisa untuk kayak adil lah gitu kan, ke istri iya, ke anak pun iya gitu. Terus kalau ke Mama Fenty juga terima kasih juga udah bisa nerima ini semua lah gitu. Sama Bunda juga misalnya udah bisa nerima ini semua gitu. Jadi kita tuh semua sama-sama udah di titik ikhlas, maksudnya yang udah gitu, ini udah takdir, kita nggak boleh protes sama takdir gitu. Ya udah ini kita jalanin aja gitu. Oke. Aku sebelumnya ngucapin dulu buat Bang Kiwil selamat dapat mantu dan cepat punya cucu. Tambah cucu, tambah anggota, jangan tambah istri. Udah cukup. Istri Bang Kiwil cantik, Mbak Rohimah juga cantik banget. Aku suka. Dan aku datang ke sini diundang dari 3 minggu yang lalu. Dari 3 minggu lalu aku jauh. Ternyata 2 jam dari rumahku. Dari Jakarta Pusat ke sini 2 jam. Jadi aku senang sampai sini, senang lihat Bang Kiwil sehat. Dengan Mbak Rohimah kan habis kecelakaan juga udah sehat ya, alhamdulillah. Terus anak Mbak Rohimah 4 udah jadi semua lah, insya Allah. Baik, yuk kali ini kita berangkat lagi. Aku suka, aku bilang sama Mbak Rohimah itu surga buat lu. Ada pun kalau gue ya, ada di samping istilahnya istri yang lain. Kalau gue ada bocakar, kalau Mbak Rohimah kagak, senyum mulu, surga nih tiba-tiba. Kalau gue udah gue injek gue cakar. Tapi hebat, salut. Nah tadi Bang Kiwil kan waktu anaknya merit nangis ya waktu nikah ya. Gua tahu lu Bang, lu nangis kenapa? Pasti lu gak tega anak lu akan dimadu ya kan? Ngaku lu Bang, ngaku lu. Karena setahu gue, teman gue juga gitu, dia suka pacaran, suka kawin. Giliran menikahkan anak perempuannya, nangis gegejeran. Sejak itu dia tobat, gak bakal lagi sama cewek. Karena dia gak mau anak perempuannya digituin sama lakinya. Nah Bang Kiwil, pasti lu deg-degan kan? Tapi insya Allah mantu lu baik Bang. Anak lu juga insya Allah baik. Seperti istri lu, seperti lu juga. Gua doain, apa yang lu takutin, apa yang lu nangisin gak kejadian. Gua kayak paranormal ya, padahal belum tentu juga ya. Aku bikin jarang dan tidak pernah aku temui, belum pernah aku temui seorang istri tua bisa akur sama istri muda. Belum pernah aku temuin. Kan dulu sama Maggie juga atur. Jadi itu gue bilang surga. Kan katanya kalau merinding gua, kalau istri tua ridho suaminya menikah lagi
sampai 4 ya, itu surga. Jadi aku bilang sama Mbak Rohima, Mbak surga buat lo. Karena ada pintu surga masuk dari suami yang udah nikah-nikah dan kita ridho. Kalau gua nggak mau pilih pintu surga itu, nggak usah. Malah berada pintu surga istri tua ridho kalau suaminya nikah lagi, gua nggak mau dari situ. Kalau Mbak Rohima mau dari situ, berarti gua nanti pintu surganya nggak melalui Ibu Mbak Rohima, nggak bareng. Ya. Doa gua buat anaknya Bang Kiwil dan anaknya Ibu Rohima, akur-akur sayang, dia buat mantu terutama ya sayang ya. Jadikan pembelajaran mertua dianggap orang tua sendiri dan itu tidak diulangin ya. Jadi aku tidak mau dengar kamu pisah, kamu berantem boleh. Tapi tidak ada kata lain istri 1, istri 2, istri 3. Maaf ya, buat selingkuhan buat ani-ani maaf. Gak ada ya. Jangan ada lagi ani-ani selingkuhan ya. Mantunya Kiwil, gue bejek lo kalau kawin lagi. Akur.